Ya, shalom. Shalom. Shalom buat kita pada saat sore hari ini. Tiba saatnya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita patut bersyukur di sepanjang tahun ini Tuhan pelihara kita. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita angkat pujian. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Karena Engkau berbuat dalam kehidupan kami Tuhan.
Bapa kami yang di surga, kembali kami bersyukur Tuhan buat sore hari yang indah ini Bapa. Kami dapat berkumpul di tempat ini Tuhan. Itu bukan karena satu kebetulan, itu semua karena rencana-Mu yang sungguh indah di dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami hari ini masih berdiri tegak, itu bukan karena kuat hebat kami, tetapi itu semua adalah kekuatan-Mu yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya pada saat sore yang indah ini, kami akan memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap yang melayani pada saat sore hari yang indah ini Bapa. Baik itu tim musik, WL Singer, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau memberkatinya ya Tuhan. Berikan kami roh sukacita, memuji, roh menyembah, roh sorak-sorak Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga pertengahan sampai akhirnya. Kami siap membuka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Shalom. Ada sukacita. Haleluya. Kita akan pujian kita. Dia lahir untuk kita semua. Amin. Yesus
kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sungguh baik, sangat baik bagi kami. Engkau memelihara kehidupan kami Tuhan. Dari hari ke hari sampai hari ini. Dan kami boleh hidup Tuhan oleh kasih Kamu. Dan boleh kami adanya sebagaimana adanya hari ini Tuhan oleh kasih anugerah. Terima kasih Bapa yang baik. Dengan apakah kami balas semua kebaikan-Mu. Inilah hidup kami ya Tuhan. Kami persembahkan sore hari ini. Datang dengan hadirat-Mu dengan sujud menyembah Kau Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar lagi kami Tuhan melewati tahun ini Tuhan. Banyak masalah yang kami hadapi ya Tuhan. Banyak masalah yang Kau izinkan bagi kami. Tapi kami boleh melampauinya dengan baik ya Bapa karena kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, berkati pekerjaan kami, supaya kami memberikan yang terbaik bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Hati kami Tuhan boleh dilegakan. Ketika kami datang membawa masalah kehidupan kami. Ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Boleh kami dilegakan. Boleh kami diberkati ya Bapa. Sehingga kami pulang dengan sukacita ke rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persembahan dijalankan kita angkat pujian dari pulau dan benua. Saat ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita. Oh Yesusku, Engkau adalah Raja dan Raja. Raja
yang memberikan kami Tuhan pengharapan dan kekuatan. Dengan kami datang sujud menyembah Tuhan untuk kembali menghubungkan keintiman kami dengan Engkau Yesus. Kami manusia yang berdosa, tapi dengan kasih-Mu yang luar biasa, Engkau datang ke dalam dunia menebus kami. Terima kasih sore hari ini kami mau mendengarkan sabda Tuhan yang begitu berkuasa, yang begitu memberikan kami pengharapan kekuatan. Segala kuasa iblis, roh jahat mengganggu kami. Kami sepakat mengusir, menolak, menangkis dalam nama Yesus, hanya keluar dari tempat ini. Biarlah Tuhan hadirat-Mu memenuhi kami sekarang sampai selamanya. Setiap kita yang siap untuk diberkati firman Tuhan bersama katakan amin. 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 Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih. Sungguh luar biasa ya hati kita yang sangat dihargai dan dihormati oleh Bapa di surga. Hujan kita terobos. Ini satu wujud cinta kasih kita akan kasih Tuhan bagi kita. Melalui kita berkumpul beribadah di tempat ini, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih, hari lepas hari, minggu, khususnya dalam bulan Desember ini, kita sudah banyak menyaksikan karya-karya Tuhan dalam hidup kita. Bahkan Natal kita telah kita ikuti berjalan dengan baik pada tanggal 13 Desember yang lalu. Dan kembali kita ibadah lagi dalam hari Sabat, hari kudus Tuhan hari ini. Artinya kita tidak akan henti-henti. Natal sudah selesai, bukan berarti selesai sudah tugas kita nggak beribadah. Tetap beribadah, karena itulah kerinduan Tuhan. Diam di rumah Tuhan semua hidup, kata pemazmur. Mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Tulisan Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Kita baca bersama dengan suara yang mantap supaya si iblis, si jahat keluar ya dari hati, pikiran, dari lingkungan, dari ruangan kita saat ini. Ayo dimulai. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sebab seorang anak terlahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Puji Tuhan. Ayat ini mungkin sudah berulang-ulang kali kita dengar, baik dalam liturgi, baik dalam pembacaan firman Tuhan, tapi tidak ada istilahnya habis masa berlakunya. Firman ini tetap berlaku di sepanjang masa, dan di setiap Natal ini terdengung, namun menguatkan seluruh sendi-sendi hidup rohani kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih, saya berikan tema firman Tuhan pada saat ini, kelahiran yang membawa harapan. Kelahiran yang membawa harapan. Nah, saudara kasih, harapan adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Harapan, ya. Kalau seandainya saya bertanya kepada Bapak Ibu atau satu orang, kira-kira apa yang kita harapkan dalam hidup 2021? Pasti ada yang mengatakan ya keadaan akan lebih baik, atau COVID hilang di 2020, 2021 bersih, lalu kita merasa tenang, bebas untuk beribadah, bebas bekerja dan lain sebagainya. Harapan
yang didambakan oleh setiap manusia. Artinya kehidupan yang lebih baik. Bapak Ibu Saudara, bagi banyak orang Natal ini membuat hati berdebar-debar, khususnya 2020 ini saudara, berdebar. Gimana ya, bagaimana ya? Saudara, dalam minggu ini saya punya, ya kenallah seorang hamba Tuhan yang hampir setiap hari membuat di statusnya saudara kasih tentang daftar hamba-hamba Tuhan yang sudah mati. Dalam satu minggu bisa sampai 10. Dari mana aja ini diambil, saya pikir-pikir begitu. Diberitakan, ya turut berduka sampai bertemu di langit baru dan bumi baru. Itu terus. Ini membuat, ya artinya membuat kita berdebar-debar, rasa takut saudara kasih. Situasi dan keadaan yang makin sulit, keadaan yang menakutkan, keadaan yang membuat keadaan buruk saudara kasih. Siapa sih yang tidak takut dengan situasi seperti ini? Nah, Natal ini sepertinya membuat hati berdebar-debar, menantikan sesuatu, ya. Harapan kita sesuatu yang baik tentunya, atau menantikan hadiah, atau harapan kita sih boleh pergi retreat atau berkumpul, ya rame-rame bersama keluarga atau bersama teman, atau melakukan perayaan liburan saudara kasih. Penantian akan sesuatu yang baik dengan hati yang berdebar. Apa yang terjadi ke depan, besok? Siapa yang bisa menebak apa yang terjadi, ya dalam diri kita, dalam keluarga kita, tentang pekerjaan kita, besok, lusa, dan seterusnya. Tidak ada yang bisa menebak, menerka saudara-saudara yang kasih. Nah, harapan kita adalah sesuatu yang penting dalam hidup kita sebagai manusia. Namun sebenarnya harapan itu mudah menjadi hilang, ya. Saudaraku, apalagi ketika kita hidup di dalam dunia yang tidak sempurna. Dan kasih, dunia ini sempurna tidak? No, tidak sempurna saudara kasih. Tidak sempurna karena dunia ini memang sudah tempat yang dikutuk Tuhan. Tempat Adam dan Hawa ketika sudah jatuh ke dalam dosa diusir ke bumi, ke dunia saudara. Jadi ini sudah terkutuk. Di bumi yang terkutuk inilah kita berada dan tinggal. Nah, di dalamnya dosa telah menutupi. Keadaan bumi sudah gelap oleh dosa dan kejahatan manusia saudara kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang kita baca dalam kitab Nabi Yesaya ini adalah mengingatkan tentang tulisan ayat ini. Bangsa Yehuda sedang dihukum Tuhan pada masa itu karena tidak taat. Karena tidak taat, mereka sedang hidup dalam kondisi yang suram. Seperti keadaan-keadaan yang kita alami saat ini. Kondisi yang bangsa Yehuda dialami oleh Yesaya pada saat itu saudara kasih. Berada dalam hidup tekanan dan kekerasan, hidup di dalam penjajahan. Saudara, kita tahu seperti apa keadaannya, dijajah. Keadaan bangsa Yehuda pada zaman itu saudara kasih, terjadi penjajahan dan pertumpahan darah. Keadaan yang dialami orang Yehuda juga keadaan yang seperti ini terjadi di negeri kita. Udah situasi mencekam, menakutkan oleh COVID yang sudah 9 bulan kurang lebih saudara kasih, menekan, ya. Siapa yang nggak takut saudara? Dikit-dikit kabar si A kena, si B kena, si Jakarta sekarang sedang tinggi, ya penyebaran COVID-nya saudara-saudara kasih. Orang-orang dilarang keluar masuk, harus di PCR saudara kasih. Wah, menakutkan sekali.
Kalau kita bertanya sampai kapan selesai, oh saudara kasih, tidak ada yang bisa memberi jawaban. Kapan divaksin? Juga kita tidak bisa menentukan waktunya. Keadaan negeri kita seperti itu. Bahkan politik pun semakin memburuk keadaannya, saudara-saudara kasih. Tidak bisa memberikan jawaban yang membawa bagi kita sukacita, damai, kenyamanan, ketenangan. Negeri kita sedang mengalami goncangan di dalam berbagai situasi. Bahkan dunia, saudara-saudara yang kasih, dalam keadaan terjepit suram gelap. Tetapi Nabi Yesaya bisa menyerukan kabar baik. Dan kabar baik ini juga berlaku buat kita semua yang percaya kepada kasih Tuhan. Ada kabar baik bagi saya dan saudara yang kasih, di mana Tuhan berjanji untuk memberi kelegaan dan sukacita. Kelegaan, lega. Bukankah kita sedang mengalami rasa tekan, beban berat yang sungguh tidak sanggup dengan kekuatan kemampuan kita untuk menghadapinya? Tapi dengar, ada kabar baik. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara kasih, Allah akan memberikan seorang anak yang lahir bagi kita. Itulah Yesus. Dan anak yang lahir itu akan menjadi pembebas dan menjadi Tuhan yang hidup di setiap masa, di setiap waktu, dan menjadi Tuhan yang memimpin kita, serta pemerintahannya sungguh luar biasa. Pemerintahan dunia, saudara yang kasih, pemerintahan dunia berkuasa dengan tangan besi dan kaki besi, artinya dengan kekerasan, saudara yang kasih. Kekerasan tidak memberikan pengharapan bagi kita, tidak memberikan hal-hal yang mendamaikan hidup kita. Saudara-saudara kasih, tangan besi, kaki besi itu menggambarkan kekerasan, menggambarkan hal-hal yang menakutkan dalam kehidupan kita. Tetapi anak yang lahir itu pemerintahannya sungguh luar biasa. Dikatakan pemerintahan Tuhan itu ada di bahunya. Bahu. Orang-orang kampung dulu kalau panen, angkat padi itu, saudara dikasih di pundak, di bahu. Kuat loh, 100 kilo, kuat. Dengan jarak yang cukup jauh. Dulu belum ada sepeda, diangkat, saudara dikasih. Kalau sekarang mungkin kekuatan orang-orang dulu itu sudah susah kita ikuti. Hebat. Pundak bicara tentang kekuatan. Pundak bicara tentang kemampuan. Saudara-saudara yang kasih, pemerintahan Tuhan itu luar biasa, yang memberikan kekuatan, yang melayani dan memberikan yang terbaik bagi kita, saudara yang kasih. Itulah pemerintahan Tuhan. Tuhan berjanji menyertai kita hingga sampai kepada kesudahan. Jangan, saudara kasih. Kalau kita orang percaya, seharusnya harus memiliki pengharapan yang besar. Ya, pengharapan yang besar. Jangan kecil. Imanmu jangan kerdil, saudara kasih. Ibarat kalau kerdil, saudara, artinya itu bakal punah, bakal mati, saudara. Saya tanam itu jahe, saudara kasih, jahe merah.
saya minta dari orang Cilengsi, bawa dong. Nah, saya bagi dua dong. Satu di atas, saya coba, ya, sebagai percobaan saudara. Saya taruh satu di bawah. Kira-kira saudara bisa bayangkan enggak? Kira-kira di antara dua itu mana yang subur? Halo? Hah? Enggak tahu ya? Sekali-sekali lihat. Di atas itu tadinya ada sampai 7. Hampir setiap minggu saya potongin. Karena udah kuning saudara, layu. Tinggal dua daun lagi saudara, 2 pohon lagi, 2 batang lagi. Tapi di bawah lihat, karena setiap musim dalam bulan Desember ini hujan turun, lebih subur saudara-saudara yang kasih. Mendapat asupan gitu ya, lebih banyak, lebih bagus, lebih hijau daunnya saudara-saudara. Di atas makin lama makin mati saudara. Saudara-saudara yang kasih, artinya dalam kehidupan kita ini, kalau kita punya pengharapan yang besar, harus berani ya, menghadapi bersama dengan Tuhan apapun situasi dan keadaan. Kenapa? Karena kita memiliki Tuhan sang pembebas. Jangan kita anggap dengan beban persoalan yang ada pada kita anggap Tuhan itu kecil, seperti kemampuan kita. No, saudara kasih, Tuhan itu akbar, besar, hebat dan luar biasa. Kita mungkin kecil. Walaupun kecil, karena kita sudah bersama dengan Tuhan, kita harus percaya bahwa kapasitas hidup kita itu besar, dahsyat dan luar biasa. Amin. Saudara kasih, pemerintahan Allah ada di atas bahu. Allah yang memerintah dalam seluruh kehidupan kita, maka kita akan mengalami kedahsyatan, kehebatan yang luar biasa. Seberat apa persoalan Bapak Ibu Saudara yang kasih? Semua kita berkata dan mengeluh, berat, sangat berat, amat berat. Seakan-akan menindih, menghampiri kita, menekan kita, bahkan seakan-akan kita tidak mampu lagi untuk bertahan hidup. Mungkin ada berkata, saking beratnya aku mau mengakhiri hidup. Jangan. Ingat, kalau engkau sudah bersama dengan Tuhan, Dia akan ambil alih semua persoalan. Dia akan memerintah dari ujung rambut sampai telapak kaki kita. Seluruh kehidupan kita, Tuhan yang memerintah. Dan Dia berkata, ada pundaknya yang hebat dan kuat perkasa. Jangan iman kita kecil, tetapi kita percaya Allah kita Allah yang hebat. Sang pembebas, Ia melakukan hal-hal yang luar biasa dan Dia membimbing kita. Kalau kita bekerja, kalau kita ada masalah, Dia bimbing kita dengan kuasa yang mengendalikan semuanya, saudara kasih. Allah yang membimbing. Saudaraku, kalau seorang misalnya mau menikah di gereja kita ini, selalu ada bimbingan konseling saudara. Kita arahkan. Ada tanya jawab, saudara. Kita banyak membekali orang tersebut bagaimana berumah tangga yang benar sesuai dengan Alkitab. Kita arahkan, kita bimbing saudara, agar mantap. Demikianlah Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya bahwa kehidupan kita ini kehidupan yang disertai oleh Tuhan. Dia memberikan kedamaian. Dia adalah Allah yang membimbing. Harapan yang hilang selama ini, ketika kita datang kepada Tuhan, kita tahu kembali apa yang kita lakukan karena Allah bimbing engkau
engkau dan saya, saudara kasih, dalam menghadapi berbagai situasi kesulitan di hidup ini, saudara. Bagi banyak orang mungkin bimbingan itu kurang berkesan. Bagi banyak orang konseling itu kurang baik. Tetapi saudara, saat ini Allah kita sedang berbicara kepada kita. Dia tegur, Dia kuatkan, Dia bimbing. Saudara kasih izinkan engkau untuk dikoreksi dan diperbaiki oleh Tuhan, agar kita bisa mendengar suara Tuhan yang lembut dan halus. Allah bimbing kita dengan berbagai cara, saudara kasih. Dia nasihati kita karena Dia penasehat yang ajaib. Saudara-saudara yang kasih, tugas kita adalah dengarkan. Tugas kita dengarkan, pasang kuping kepada Tuhan, belajar untuk sensitif akan tuntunan Tuhan. Jangan pakai terus hati kita, yang kadang-kadang hati kita ini dikuasai oleh iblis. Ya, tapi belajar, dibimbing oleh Tuhan. Karena Dia penasehat, saudara, penasehat. Dengarkan teguran penasehat itu. Allah kita Allah yang hebat dan luar biasa. Allah yang berkuasa. Ketika harapanmu menjadi hilang, ketika kita merasa tidak ada yang bisa memenuhi kebutuhan, ataupun tidak ada yang bisa melepaskan kita dari pergumulan yang memberatkan hati, kita perlu mengimani bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, saudara-saudara kasih. Yesuslah namanya. Dalam kehidupannya, dahulu Dia telah memperlihatkan segala kuasanya. Dia menyembuhkan, Dia membangkitkan yang mati. Apa yang gak bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus? Sampai sekarang ini kuasa itu berlaku. Jangan kita ragukan. Yesus yang telah datang, turun dari surga, datang ke dalam dunia. Dia bukan bayi mungil lagi, tapi Dia adalah menjadi Allah yang hebat, bisa menolong, bisa memperlihatkan kuasanya, dan kita bisa bergantung kepadanya. Akan apa kebutuhan kita sekarang? Tugas kita sekarang ini percaya. Amin. Percaya. Jangan hanya mendengar dari orang kita tentang kuasa itu, tapi sekarang pastikan dalam hatimu percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa pergumulan Bapak Ibu saudara yang kasih saat ini? Sudahkah engkau meminta Allah turut campur tangan di dalamnya? Mungkin kita selalu berusaha dengan kekuatan kita. Saya bisa. Saya bisa. Sehebat-hebatnya manusia pasti pernah gagal, pernah mengalami jalan buntu. Manusia terbatas dalam kekuatan, terbatas dalam pengetahuan, terbatas di dalam segalanya, saudara kasih. Tetapi kalau hari ini dengan berita Natal yang kita dengar ini, Yesus yang telah datang, yang telah dinubuatkan jauh, sekarang percayailah Dia ada di tengah-tengah kita. 2-3 orang bersatu berkumpul sepakat atas nama Tuhan, Dia ada. Hari ini dalam pergumulan yang sulit, yang sukar, keadaan yang buruk apapun, hari ini Dia ada untuk menjawab dan menolong kita. Amin. Saat engkau sakit, jangan ragukan Dia. Percaya kuasanya. Tangannya terbuka, menunggu engkau dan saya untuk datang berseru berteriak kepada Tuhan. Tuhan itu, Tuhan Yesus adalah Allah yang memberi tujuan
yang kekal dan harapan yang pasti. Harapan menjadi hilang jika kita tidak memiliki tujuan yang kekal. Saudaraku, dunia yang kita tempati ini bukan dunia yang kekal buat kita, tapi ini sementara, saudara. Sementara, seperti yang saya katakan tadi, saudara, hampir tiap hari berita ya menanyakan orang-orang yang sudah out. Menyeramkan kan, saudara kasih. Saya dengar seminggu yang lalu diberitakan Tegal Alur saja katanya udah 3.000 orang yang dikubur di sana selama COVID ya. Tiap hari bisa 20 yang dikubur di sana tiap hari. Itu membuktikan bumi ini yang sudah dikutuk oleh Allah. Bumi yang sangat kejam. Ya. Yang tidak bisa bersahabat dengan kita. Jadi jangan kita letakkan pengharapan kita di bumi ini. Tapi mari kita datang kepada Dia, Raja di atas segala raja. Kepada Dia penasihat ajaib, yaitu Yesus yang telah lahir. Dia sebagai Allah yang perkasa, yang hebat, yang dahsyat. Juga Dia Bapa kita yang kekal. Saudara yang kasih, Bapa di bumi ini Bapa yang sifatnya sementara juga. Pertolongannya juga terbatas, perhatiannya juga terbatas. Semuanya terbatas. Kalau Dia mungkin punya uang 1 juta, kita minta 1 juta, pasti Dia gak kasih tuh, walaupun itu bapak kita kandung. Ya kan? Ya apa dong buat jajan saya? Apa dong isi kantong saya? Saudara yang kasih terbatas. Ya. Tetapi kalau Bapa kita, yaitu Yesus, nyawanya sendiri pun dipertaruhkan kepada kita. Amin. Jangan ragu, saudara yang kasih. Tetap kita berharap yang sesungguhnya kepada Tuhan. Dia Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Mungkin ketika kita tidak punya tujuan, maka kita tidak tahu apa yang kita perbuat. Saudaraku, dalam perjalanan kehidupan kita, banyak kita mengalami gagal dan gagal. Panggillah Bapa kita itu Yesus yang hebat. Dia datang di dalam dunia ini untuk memberikan pertolongan yang sesungguhnya kepada kita. Tugas kita saat ini adalah memiliki tujuan yang ilahi. Apa yang saat ini menjadi tujuan dan motivasi kita, saudara kasih? Jangan sampai kita salah. Dia Bapa kita. Mari kita erat, intim, dekat, ceritakan apa persoalan kita. Jangan segan. Jangan coba-coba menyembunyikan, sebab Tuhan tahu apa yang ada dalam hati. Baik hati kita yang paling dalam, yang berusaha kita untuk sembunyikan, Tuhan tahu. Mari kita belajar dekat. Panggil Dia sebagai Bapa yang hebat. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Dialah Bapa kita. Dia Allah yang memberi damai. Dia Allah pemberi harapan. Harapanmu yang sudah hilang ketika engkau hidup dengan fokus kepada Tuhan, maka Dia akan menolong segala konflik yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Bapa kita tahu. Dia tahu hati yang hancur, yang remuk, yang resah. Dia tahu keadaan kita. Mari engkau menangis, berserulah kepada Bapa di surga. Dia Allah kita yang hebat. Dia sanggup melimpahkan damai sejahteranya kepada kita. Apa yang sedang kau gumuli, saya katakan sekali lagi, apa yang sedang kau alami, Dia akan memberikan
hadiah Natal kepadamu. Kehadirannya menjadi Immanuel bagi kita. Dia beserta kita. Jadikanlah momen Natal ini sebagai kesempatan buat kita untuk berjabat tangan dengan Bapa kita itu, Bapa yang hebat. Bukalah seluruh hatimu, curahkan, ceritakan saudara-saudara yang kasih. Dan dia juga Raja Damai. Saudara yang kasih, manusia sedang merindukan damai ini, baik di keluarga, dalam pekerjaan, di hati kita. Damai ini sedang dicari dan dibutuhkan. Dunia tidak memberikan jaminan damai. Saudara kasih, dalam bulan Desember ini, negeri kita ini sedang digoncang-gancingkan oleh kuasa-kuasa iblis. Diobok, dihancurkan, diremukkan. Seakan-akan keadaan mau kiamat, saudara kasih, nggak ada damai. Ya, satu dengan yang lain saling memburukkan, menjelekkan. Yang baik diputar balik menjadi yang buruk, saudara. Tidak ada damai. Susah ditemukan. Saudara kasih, keadaan politik semakin buruk keadaannya. Inilah keadaan zaman di akhir zamannya. Bukan saja Indonesia, negeri kita yang mengalami seperti itu. Dunia ini, saudara yang kasih. Kemana kita untuk mendapatkan damai yang sebenarnya? Adalah kepada Yesus yang telah datang. Dulu kala bayi mungil di Bethlehem, tapi sekarang dia sudah menjadi raja di dalam seluruh kehidupan kita. Saudara kasih, kehadiran Allah yang selalu bersama kita, Allah yang beserta kita, dan kita akan terus menikmati kehidupan ini dalam bimbingan, dalam kuasa, dalam kendali dan kedamaiannya Allah. Biarlah firman Tuhan yang sudah saya sampaikan pada sore hari ini boleh mengokohkan dasar iman kita untuk tetap berharap kepada Tuhan. Dan damai sejahtera yang tidak berkesudahan itu ada tinggal dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Mari kita semua berdiri depan Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Malam kudus di langit bertaburan, bintang gemilang terang. Malam kudus di
tahu akan arti pengorbanan Tuhan. Membuat kami mengerti akan arti pengharapan Tuhan. Sekarang Tuhan, kami hanya berharap kepada-Mu Yesus, bayi yang lahir di dunia, yang hanya ditugaskan untuk menebus setiap dosa manusia. Jika kami berharap pada dunia, kami akan selalu dapatkan kekecewaan Tuhan. Tapi ketika kami berharap kepada Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, akan ada damai perlindungan senantiasa melingkupi hidup kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami berharap sama Tuhan, mungkin Tuhan jawaban tidak selalu datang secara cepat, tapi kami percaya jawaban Tuhan adalah yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Dan hari ini kami belajar bagaimana kami harus berharap oleh Engkau Tuhan, Juru Selamat kami Yesus Kristus. Dan kami percaya pengharapan ketika bersama Engkau Tuhan tidak akan sia-sia. Dan hari ini Tuhan kami juga belajar Tuhan, bagaimana kami menyerahkan hidup kami. Kami tahu hari-hari ini adalah hari yang paling jahat Tuhan. Dan kami percaya jika kami berteguh hati di dalam kekudusan anak Engkau Tuhan, maka kami yakin percaya Tuhan, kami tidak akan teriring oleh dunia ini. Karena kami percaya Tuhan, hidup kami Tuhan bukan hanya di dunia ini, tapi bersama Kau di surga nanti Bapa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu Tuhan yang tadi ditaburkan oleh Ibu Gembala Tuhan, telah menjadi rema dalam hidup kami, telah menjadi Tuhan buah yang manis dalam hidup kami, agar kami bisa menjalani hidup kami jauh lebih baik dari sebelumnya Tuhan. Jangan biarkan Tuhan ketika kami datang tadi Tuhan dengan kami pulang sama Tuhan, tapi biarlah menjadikan hal yang berbeda Tuhan. Kami kuasa satu hal yang baru, perubahan yang baru. Jika hari ini Tuhan, ketika kami datang membawa sakit penyakit Tuhan, di dalam nama Yesus kami percaya penyakit itu hilang Tuhan oleh kuasa mujizat Tuhan. Jika hari ini Tuhan kami datang ke tempat ini membawa setiap beban permasalahan, setiap ramalan hidup Tuhan, kami percaya di dalam nama Yesus kami dapat pencerahan hidup, kami dapat jalan keluar, sehingga apapun Tuhan dari setiap permasalahan kami Tuhan, Yesus akan membuat kami jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan kami percaya Tuhan, di tempat ini mungkin jiwa-jiwa Tuhan yang haus akan kebenaran hidup dalam Tuhan. Bila Tuhan Kau memberikan Tuhan sumber air kehidupan yang jernih Tuhan, agar mereka yang haus ini Tuhan mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik lagi Tuhan. Kau berkati Ibu Gembala Tuhan yang telah menabur firman Tuhan ini. Biar Kau berkati dalam pelayanannya Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini berpijak Tuhan, berdiri memberitakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau menjadikan dia berkah, sehingga orang yang mendengar Tuhan Kau bisa melakukan sesuai dengan isi firman Tuhan. Kau berkati keluarganya, terutama Bapak Gembala beserta anaknya Tuhan. Biarlah Tuhan mereka Kau berikan kesehatan Tuhan, dari ujung kepala hingga ujung kaki Tuhan, tidak ada penyakit satu penyakit Tuhan. Kau berkati juga setiap pekerjaan Ibu Gembala sebagai pengajar pendidik Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang beliau didik Tuhan, anak-anaknya Tuhan menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mematuhi setiap firman Tuhan dan kebenarannya Tuhan. Kau berkati juga kami semua Tuhan, sehingga kami Tuhan menjadi pendengar-pendengar dan pelaku-pelaku firman Tuhan yang benar dan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan setiap pemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk Ibu Saudara. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, kita angkat pujian. Tuhan Yesus baik. Thank you.
diberkati. Selanjutnya saya serahkan pada pengumuman. Haleluya, puji Tuhan, shalom. Semua diberkati Bapak Ibu. Puji Tuhan ya. Walaupun suasana di luar hujan, tetapi tidak soal. Ya. Orang yang cinta Tuhan, hujan adalah hujan berkat. Amin. 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 Haleluya. Apalagi memuji Tuhan luar biasa. Nah, Bapak Saudara, sebelum kita tutup dalam doa, ada beberapa pengumuman yang perlu kita dengarkan bersama pada sore hari. Tapi ini saya minta supaya di cover